Yang pertama ada pengertian advokasi, yaitu diartikan sebagai upaya pendekat terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan advokasi kesehatan merupakan serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentu kebijakan dengan cara membujuk, meyakinkan, menjual ide agar memberikan dukungan terhadap upaya pemecahan kesehatan masyarakat. Tujuan utama advokasi adalah untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik oleh pejabat publik sehingga dapat mendukung dan menguntungkan kesehatan. Melalui pelaksanaan advokasi kesehatan, pejabat publik menjadi paham terhadap masalah kesehatan, kemudian tertarik, peduli, meniat menjadikan program kesehatan menjadi agenda prioritas, serta bertindak memberikan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Dukungan tersebut dalam bentuk satu, komitmen politis atau political commitment adalah komitmen pejabat publik atau berbagai pihak terkait terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Kedua, dukungan kebijakan atau policy support adalah dukungan nyata yang diberikan oleh pejabat publik serta para pimpinan institusi terkait untuk memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Dukungan kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan, instruksi atau surat edaran, dan lain-lain. Yang ketiga, penerimaan sosial atau social acceptance adalah diterimanya suatu program kesehatan oleh masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Yang keempat, dukungan sistem atau sistem support, adanya sistem atau organisasi kerja yang memasukkan program kesehatan dalam program kerjanya. Upaya mengatasi masalah kesehatan tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan saja, melainkan dengan berbagai lintas sektor terkait, misalnya upaya perbaikan gizi masyarakat terkait dengan sektor pertanian, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sasaran utama advokasi adalah para pembuat atau penentu kebijakan dan para pembuat keputusan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintah dengan maksud agar mereka menyadari bahwa kesehatan merupakan aset sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Contohnya, lurah, camat, presiden, pimpinan DPRD atau DPR, dan lain sebagainya. Manfaat dari advokasi kesehatan yaitu yang pertama, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan kebijakan yang kuat dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang ketiga, upaya mengatasi kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, jadi bukan merupakan masalah sektor kesehatan saja. Keempat, program kesehatan dapat dirancang dengan baik, dapat terintegrasi dengan lintas sektor terkait. Yang kelima, penyelenggaraan program kesehatan akan lebih optimal sehingga dapat berdampak lebih maksimal terhadap upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kinerja eksekutif dan legislatif dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Metode menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama, lobby. Lobby sendiri merupakan berbincang-bincang secara informal para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menginformasikan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tahap pertama lobby tim inti advokasi menyampaikan seriusnya masalah kesehatan yang dihadapi di suatu wilayah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian disampaikan alternatif terbaik untuk mengendalikan masalah tersebut. Dalam lobby yang paling baik adalah melalui komunikasi interpersonal. Lobby banyak digunakan untuk mengadvokasi pembuat kebijakan atau pejabat publik dalam membentuk bincang-bincang atau pendekatan tokoh.
Yang kedua, petisi. Petisi sendiri adalah cara formal dan tertulis untuk menyampaikan gagasan advokator dan memberikan tekanan kolektif terhadap para pembuat keputusan. Biasanya dalam petisi sudah jelas tertulis, yaitu pernyataan singkat dan jelas tentang isu tertentu dan tindakan apa yang akan dilakukan. Di dalam petisi tersebut tercantum nama dan tanda tangan individu atau organisasi serta identitas lainnya sejumlah pihak yang mendukung petisi tersebut. Yang ketiga, debat. Debat pada dasarnya juga merupakan salah satu metode advokasi kesehatan dalam kelompok. Ciri spesifiknya adalah berbagai mengangkat dan membahas isu kesehatan dari pihak yang pro maupun kontra. Debat memberikan kesempatan bagi advokator untuk menelaah isu dan dari berbagai perspektif dan pandangan. Dengan metode ini, keterlibatan sasaran atau khalayak akan lebih aktif dan permasalahan kesehatan dapat dibahas dari berbagai sudut pandang secara tajam serta bisa lebih mendalam. Yang keempat, ada dialog. Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai metode advokasi melalui pendekatan kelompok. Namun pelaksanaan dialog sebaiknya didukung oleh media massa, khususnya TV dan radio, sehingga dialog ini bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Metode ini memberikan peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan isu, aspirasi, pandangan khalayak sasaran terhadap program kesehatan. Yang kelima, negosiasi. Negosiasi merupakan metode advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini, pihak yang bernegosiasi menyadari bahwa masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama tentang upaya mengatasi permasalahan kesehatan. Tahapan pelaksanaan advokasi yang pertama, identifikasi dan analisis masalah atau isu. Masalah atau isu advokasi perlu dirumuskan berbasis data atau fakta. Data sangat penting agar keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Data berbasis fakta sangat membantu menetapkan masalah, mengidentifikasi solusi, dan menentukan tujuan yang realistis. Yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Sasaran kegiatan advokasi ditujukan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di luar sektor kesehatan yang berpengaruh terhadap publik. 3. Menyiapkan dan mengemas bahan informasi. Tokoh politik mungkin termotivasi dan akan mengambil keputusan jika mereka mengetahui secara rinci besarnya masalah kesehatan tertentu. Oleh sebab itu, penting untuk diketahui pesan atau informasi yang diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokator. 4. Rencanakan teknik atau kegiatan operasional. Beberapa teknik atau kegiatan operasional advokasi dapat meliputi konsultasi, lobby, pendekatan, atau pembicaraan formal atau informal terhadap para pembuat keputusan, negosiasi, dan seminar-seminar kesehatan. 5. Laksanakan kegiatan pantau dan evaluasi serta tindak lanjut. Upaya advokasi selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun, memantau dan mengevaluasi serta melakukan tindak lanjut. Evaluasi diperlukan untuk menilai ketercapaian tujuan serta menyempurnakan dan memperbaiki strategi advokasi. Contoh advokasi kesehatan yaitu adanya upaya promosi kesehatan terkait kasus demam berdarah yang dilakukan di puskesmas. Advokasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan terdahulu ke para pejabat untuk memberikan bantuan di puskesmas desa A dalam mencegah demam berdarah, kemudian menunjukkan data masyarakat yang terkena demam berdarah kepada para pejabat, lalu melakukan diskusi untuk mendukung penyuluhan dan pemberian bantuan untuk kegiatan yang akan dilakukan.